Halo teman-teman semua, selamat datang di channel yang nggak cuman bikin kamu mikir, tapi juga bikin kamu senyum-senyum sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal senyum, gimana kabar semangat kalian hari ini? Jangan-jangan semangatnya cuma sampai niat, terus nyungsep gara-gara mager akut. Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Video ini spesial banget buat kamu yang punya ambisi sebesar gunung, tapi sering kepleset sama gravitasi kasur. Pernah nggak sih kalian merasa hidup itu kayak remote TV yang tombol pause-nya keseringan kepencet? Banyak rencana hebat di kepala, mulai dari mau belajar bahasa baru, olahraga rutin, sampai jadi miliarder sebelum usia 30. Tapi, alih-alih mulai, kita malah sibuk scrolling media sosial, nonton video kucing lucu, atau tiba-tiba jadi ahli teori konspirasi di grup WhatsApp keluarga. Nah, kalau kamu merasa relate, berarti ini saatnya kita sama-sama belajar keluar dari lingkaran setan itu. Di video ini, kita akan bahas cara menghancurkan kebiasaan menunda-nunda. Nggak pakai teori ribet, nggak pakai motivasi setinggi langit yang bikin pusing, tapi dengan langkah-langkah kecil yang masuk akal. Dan gampang dipraktikan. Siapa bilang produktif harus ribet? Yuk, simak video ini sampai habis, dan siap-siap bilang goodbye sama rasa malas yang suka ngumpet di balik ambisimu. Oke, langsung aja kita mulai. Mengapa kita menunda? Sebelum kita ngomongin solusi, mari kita bedah dulu. Kenapa sih kita suka banget menunda-nunda? Kalau dipikir-pikir, kita tahu tugas itu penting. Kita tahu deadline semakin dekat, tapi kok malah lebih asyik ngecek video kucing lucu atau main game? Takut gagal. Takut gagal itu wajar, tapi kalau enggak hati-hati, rasa takut ini bisa jadi musuh terbesar produktivitas kita. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk membayangkan skenario terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Misalnya, kalau aku mulai proyek ini dan gagal total, semua orang bakal ngejudge aku habis-habisan. Padahal, kenyataannya, orang lain tuh biasanya lebih sibuk mikirin hidup mereka sendiri daripada sibuk mikirin kesalahan kita. Jadi, yuk berhenti overthinking. Yang lucu atau ironis, kita sering takut gagal sampai akhirnya malah nggak mulai sama sekali. Logikanya begini, kalau aku nggak pernah mulai, berarti aku nggak akan pernah gagal kan? Iya sih, nggak salah. Tapi kamu juga nggak akan pernah berhasil. Ingat, nggak ada orang yang tiba-tiba ahli tanpa pernah jatuh dulu. Bahkan atlet terbaik di dunia pun pasti pernah gagal pas latihan, tapi mereka tetap maju. Selain itu, kadang kita juga lupa kalau gagal itu sebenarnya bagian dari proses belajar. Kalau kamu naik sepeda dan jatuh, apa itu berarti kamu selamanya nggak bisa naik sepeda? Enggak, kan? Sama juga dengan hal lain dalam hidup. Jadi, daripada takut gagal, lebih baik kamu anggap setiap kesalahan sebagai pelajaran gratis yang bikin kamu lebih dekat ke tujuanmu. Percayalah, gagal itu nggak semenyakitkan yang kamu pikirkan kok. Malah kadang bisa jadi cerita lucu buat nanti. Overwhelm merupakan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir secara lebih rasional untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Overwhelm artinya kewalahan. Kadang tugas terasa begitu besar dan rumit, sampai kita bingung mulai dari mana. Rasanya kayak mau makan semangka utuh tanpa dipotong dulu. Kebayang repotnya kan? Otak kita jadi kepanasan, terus langsung nyari pelarian yang lebih gampang, kayak scroll YouTube sama TikTok, atau buka lemari buat cari camilan. Padahal, nggak lapar. Masalah utama dari overwhelm adalah kita sering melihat tugas besar sebagai satu blok besar yang nggak terpecahkan. Misalnya, kalau kamu harus bikin laporan 50 halaman, pikiran kamu langsung bilang, "Duh, ini kerjaan seumur hidup apa gimana?" Padahal, kalau kamu pecah jadi bagian-bagian kecil, tugas itu bakal jauh lebih ringan. Ibarat maraton, kamu nggak harus langsung lari 42 km dalam satu tarikan napas kan? Mulai aja dulu dengan langkah kecil, kayak lari dari kasur ke dapur. Selain itu, overwhelm juga sering muncul karena kita terlalu perfeksionis. Kita mikir semuanya harus sempurna dari awal, padahal kenyataannya nggak ada yang langsung jago di percobaan pertama. Bahkan Iron Man juga butuh revisi di armornya, masa kamu nggak? Jadi, fokus aja dulu untuk mulai. Daripada terus-terusan stuck di fase mikir-mikir doang. Ingat, nggak ada yang lebih melelahkan daripada pekerjaan yang nggak pernah dimulai. Kebiasaan buruk. Nah ini nih yang sering tenggak disadari. Menunda itu bisa jadi kebiasaan yang mendarah daging,
Kebiasaan ini biasanya dimulai dari hal kecil yang terlihat sepele, kayak mikir, nanti aja deh 5 menit lagi, yang akhirnya jadi 5 jam, 5 hari, atau bahkan 5 minggu. Kita seringkali underestimate efek domino dari keputusan kecil ini. Jadi, menunda bukan cuma soal nggak sempat, tapi soal kebiasaan yang diam-diam jadi gaya hidup. Lucunya, kebiasaan buruk ini sering banget diselubungi oleh alasan-alasan canggih. Contoh, aku cuma mau cari inspirasi dulu di TikTok, sama di YouTube. Tahu-tahu udah scroll 2 jam dan tugas nggak kelar. Atau, aku butuh suasana yang tepat buat kerja. Tapi entah kenapa, suasana yang tepat itu selalu nggak datang-datang. Kita jadi ahli menciptakan alasan untuk menunda, sampai lupa kalau sebenarnya alasan itu cuma jebakan yang kita bikin sendiri. Lebih parahnya lagi, kebiasaan buruk ini sering banget bikin kita merasa bersalah setelahnya. Kita tahu menunda itu nggak baik, tapi tetap aja diulangi. Efeknya, rasa bersalah bertumpuk, stres meningkat, dan akhirnya kita terjebak dalam lingkaran setan. Makin stres, makin nggak produktif. Padahal, kalau mau jujur, kebiasaan buruk ini bisa diatasi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Tapi ya itu tadi, kebiasaan lama nggak bisa langsung hilang tanpa usaha ekstra. Yuk, pelan-pelan kita coba ubah. Langkah kecil untuk mengatasi penundaan. Oke, sekarang saatnya masuk ke inti pembahasan. Gimana caranya kita bisa mulai bergerak, walaupun perlahan. Kuncinya ada pada langkah kecil dan metode 2 menit. Kedengarannya simpel kan? Tapi efeknya luar biasa. Simpel kan? Tapi efeknya luar biasa. Mulai dari yang mudah. Bayangkan, kamu mau beresin kamar yang super berantakan. Jangan langsung mikir, aku harus beresin semuanya. Otak kita tuh kadang kayak anak kecil yang dikasih tugas berat. Langsung ngambek. Jadi, mulailah dengan sesuatu yang kecil, seperti lipat satu pakaian dulu. Ajaibnya, ketika kamu sudah mulai, rasanya jadi lebih gampang buat lanjut ke langkah berikutnya. Ini namanya efek domino, guys. Satu langkah kecil bisa bikin efek berantai yang bikin kamu tanpa sadar udah beresin setengah kamar. Kenapa mulai dari yang kecil itu penting? Karena otak kita ini suka banget sama rasa kemenangan kecil. Contohnya, pas kamu berhasil ngelipat satu kaos, ada bagian di otak yang bilang, "Wah, aku keren juga ya." Itu tuh hormon dopamin, si pembawa kabar bahagia. Jadi, semakin sering kamu nyelesain tugas kecil, semakin bahagia otakmu. Dan semakin semangat buat ngelanjutin tugas yang lain. Ibaratnya, kamu jadi kayak mesin produktivitas yang nggak bisa dihentikan. Keren kan? Selain itu, memulai dari yang mudah juga bikin tugas yang awalnya kelihatan seperti monster raksasa jadi lebih jinak. Misalnya, daripada mikir, aku harus belajar 100 halaman. Coba deh ubah jadi, aku baca 1 halaman dulu. Lama-lama, 1 halaman jadi 2, 2 jadi 5, dan tahu-tahu kamu udah selesai baca semuanya tanpa rasa terbebani. Jadi, ingat, mulai kecil aja dulu. Jangan langsung ngerasa harus jadi pahlawan produktivitas, cukup jadi orang yang ngambil 1 langkah kecil hari ini. Itu udah lebih dari cukup. Metode 2 menit. Ide ini datang dari James Clear, penulis buku Atomic Habits. Aturannya sederhana. Kalau sebuah tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang juga. Misalnya, balas email penting, mencatat ide di buku, atau bahkan cuci gelas setelah minum kopi. Jadi, gini cara kerja metode 2 menit. Pertama, pikirkan tugas kecil yang sering kamu tunda. Jangan remehkan kekuatan tugas kecil ini. Ya, misalnya, membuang sampah di kamar atau menyusun buku yang berserakan di meja. Tugas ini mungkin kelihatannya nggak signifikan, tapi efeknya bikin lega loh. Bayangkan, dengan hanya 2 menit, kamu sudah berhasil membuat satu perubahan kecil di sekitarmu. Efek domino positif pun dimulai. Kenapa metode ini ampuh? Karena otak kita itu suka bingung kalau disuruh menghadapi tugas besar. Tapi kalau tugasnya kecil dan simpel, otak langsung merasa, gampang ini. Begitu kamu menyelesaikan tugas 2 menit, biasanya rasa puas dan produktif itu muncul. Dan, percaya atau enggak, itu bikin kamu lebih semangat buat menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Intinya, metode ini bukan cuma soal menyelesaikan tugas kecil,
tapi soal membangun kebiasaan produktif yang berkelanjutan. Kalau kamu mikir, 2 menit doang, apa efeknya? Coba deh bayangkan, kalau kamu lakukan ini 10 kali dalam sehari, kamu sudah produktif selama 20 menit. Itu baru sehari. Gimana kalau seminggu, sebulan, atau setahun? Lama-lama, kebiasaan kecil ini akan jadi bagian hidupmu. Jadi, jangan remehkan kekuatan 2 menit. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah kecil, atau dalam kasus ini, 2 menit aja. Gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini cocok banget buat yang suka terdistraksi. Bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi beberapa kali, dan tugas beratmu akan terasa lebih ringan. Teknik Pomodoro ini diambil dari kata tomat dalam bahasa Italia. Kenapa tomat? Karena penemunya, Francesco Cirillo, dulu pakai timer berbentuk tomat buat mengatur waktu belajarnya. Jadi, kalau kamu merasa, kok kayaknya lama banget kerja 25 menit? Bayangkan aja kamu lagi masak spaghetti dan tomatnya belum mateng. Pas waktunya habis, kamu bakal lebih fresh buat mulai lagi. Apa sih rahasia keampuhan Pomodoro? Sederhana, otak kita nggak dirancang buat fokus terlalu lama tanpa istirahat. Dengan membagi tugas jadi sesi-sesi kecil, kita nggak cuma jadi lebih fokus, tapi juga lebih santai karena tahu ada waktu istirahat yang nunggu di depan mata. Bayangkan aja, kerja dulu 25 menit, habis itu bisa ngopi atau lihat meme dulu. Nah, trik lainnya, jangan lupa buat catat tiap sesi yang selesai. Rasanya puas banget loh, lihat progres kecil yang perlahan-lahan jadi besar. Lagi pula, siapa sih yang nggak suka checklist yang penuh centang? Pomodoro nggak cuman bikin produktif, tapi juga bikin semangat. Beri hadiah untuk diri sendiri. Jangan lupa, manusia itu termotivasi oleh penghargaan. Setelah menyelesaikan tugas, jangan pelit-pelit sama diri sendiri dong. Kasih hadiah kecil biar otak kamu merasa, wah, kerja keras ternyata ada hasilnya. Hadiah itu nggak perlu mahal-mahal kok. Bisa sesimpel nonton episode terbaru serial favorit, makan camilan yang sudah kamu idam-idamkan sejak pagi, atau kalau mau lebih spesial, belikan dirimu kopi kekinian dengan nama spelled wrong di gelasnya. Kan lucu, bisa jadi cerita. Hadiah juga bisa berupa hal-hal yang bikin kamu lebih rileks dan bahagia. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas, rebahan sambil scroll meme lucu itu valid banget. Asalkan nggak kebablasan sampai lupa makan malam. Atau, coba kasih waktu untuk hal-hal yang bikin hati senang. Kayak karaoke lagu favorit di kamar, meskipun tetangga protes. Atau mandi lama dengan shower sambil berlagak kayak di drama Korea. Hadiah kecil ini penting untuk mengingatkan diri kamu bahwa setiap usaha layak dihargai, meskipun cuma menyelesaikan email yang tertunda. Kalau kamu mau lebih kreatif, buat daftar hadiah yang bisa kamu pilih setiap kali selesai melakukan tugas tertentu. Misalnya, kalau berhasil kerja 2 jam tanpa buka media sosial, aku boleh jajan boba. Dengan begitu, tugas yang tadinya terasa berat jadi lebih ringan karena ada sesuatu yang dinanti-nanti. Ingat, hadiah bukan soal besar atau kecilnya, tapi soal bagaimana itu bisa bikin kamu merasa lebih semangat untuk melangkah ke tugas berikutnya. Jadi, jangan lupa, hargai dirimu sendiri karena kamu pantas. Membangun momentum positif. Setelah berhasil memulai, langkah berikutnya adalah mempertahankan momentum. Nah, ini beberapa tips agar kamu tetap konsisten. Tulis tujuanmu. Oke, mari kita mulai dari dasar. Tujuan hidupmu apa? Jangan cuma dijawab di kepala, karena otak kita ini ibarat to-do list yang sering kehapus otomatis gara-gara ngantuk atau keasikan scrolling TikTok. Tujuan itu harus ditulis. Kenapa? Karena tulisan punya kekuatan magis untuk bikin kita lebih fokus. Misalnya, tulis, aku mau punya bisnis yang sukses, atau aku mau bisa lari maraton tanpa ngos-ngosan kayak ikan pindang. Tulisan itu akan jadi pengingat setiap kali kamu mulai ngelantur. Selain itu, coba bikin tujuan yang spesifik. Jangan cuma nulis, aku mau sukses, karena sukses itu bisa berarti apa saja. Dari lulus ujian, sampai akhirnya bisa bikin mie instan yang nggak kelembekan. Contohnya, aku mau nabung 10 juta dalam waktu 6 bulan. Tujuan yang spesifik, bikin kamu tahu langkah apa yang harus diambil dan nggak gampang terdistraksi. Terakhir,
Jangan lupa tempel tulisan itu di tempat yang gampang dilihat. Meja kerja, kulkas, atau bahkan cermin kamar mandi. Kalau perlu, hias pakai stiker lucu biar makin menarik perhatianmu. Dan kalau suatu hari kamu merasa malas, tulisan itu akan menatapmu balik sambil berkata, "Hey, ingat nggak kita pernah janji?" Bukan cuma mengingatkan, tulisan ini juga bikin kamu sadar kalau tujuan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi, ayo tulis sekarang juga, sebelum rasa malas datang lagi. Kelilingi diri dengan orang positif. Nah, ini dia kuncian buat kamu yang sering ngerasa stuck dan butuh dorongan ekstra. Bayangin gini, kamu itu kayak tanaman hias di pot. Kalau lingkunganmu penuh racun, ya susah buat tumbuh subur. Lingkungan positif itu kayak pupuk kompos premium yang bikin kamu mekar jadi versi terbaik dirimu. Jadi, kelilingi diri kamu sama orang-orang yang nggak cuma mendukung, tapi juga bikin kamu ketawa pas lagi stres. Orang positif ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang jadi cheerleader hidupmu, terus-terusan kasih semangat kayak komentator bola yang nggak pernah capek. Ada juga yang tipe jujur tapi lembut, suka ngingetin kamu kalau mulai ngelantur tanpa bikin kamu ngerasa dihakimi. Dan nggak kalah penting, mereka adalah orang-orang yang nggak takut merayakan kesuksesanmu, sekecil apapun itu. Karena, hey, sukses itu lebih enak kalau dirayakan bareng-bareng kan? Tapi hati-hati, ya, jangan sampai salah pilih. Kalau ada yang bikin kamu makin insecure, atau sukanya ngeluh terus kayak radio rusak, coba pelan-pelan ambil jarak. Kamu nggak perlu jadi superhero yang nolongin semua orang, apalagi kalau itu malah bikin energimu habis. Fokus aja sama mereka yang benar-benar tulus mendukungmu. Percaya deh, dengan lingkungan yang tepat, ambisimu yang besar itu bakal jadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu kira. Jangan perfeksionis. Perfeksionis. Si sifat yang kedengarannya keren tapi seringkali malah jadi jebakan. Banyak dari kita berpikir, aku harus menunggu waktu yang tepat, atau tugas ini harus sempurna sebelum aku selesaikan. Padahal, tahu nggak sih, kesempurnaan itu seringkali cuma mitos. Nggak ada yang namanya hasil sempurna. Yang ada hanyalah cukup baik untuk maju. Bayangkan kalau internet nunggu sempurna sebelum diluncurkan, mungkin kita semua masih pakai telepon kabel sekarang. Jadi begini, perfeksionis itu ibarat orang yang mau bikin masakan spesial, tapi nggak jadi-jadi karena sibuk cari bahan yang langka. Tahu-tahu, waktu makan malam sudah lewat, perut sudah keroncongan, dan kamu malah pesan makanan cepat saji. Sebenarnya, lebih baik masak pakai bahan yang ada dan nikmati hasilnya, daripada nggak makan sama sekali kan? Sama halnya dengan pekerjaan. Daripada nunggu momen sempurna, lebih baik mulai sekarang dan benahi nanti sambil jalan. Lagi pula, dunia ini penuh dengan hal-hal yang nggak sempurna, tapi tetap kita nikmati. Lihat aja, pohon bengkok di taman tetap bikin adem. Atau lukisan abstrak yang bikin kita mikir keras, ini gambar apa sih? Intinya, jangan biarkan keinginan untuk sempurna menghalangi langkahmu. Lebih baik selesai daripada hanya jadi angan-angan yang berdebu di sudut pikiranmu. Jadi, ayo, tinggalkan mindset perfeksionis dan mulai gerak dari sekarang. Refleksi dan evaluasi. Setiap malam, luangkan waktu 5-10 menit untuk merefleksikan apa yang sudah kamu capai hari itu. Dengan begitu, kamu akan lebih sadar akan progresmu dan termotivasi untuk melanjutkannya. Refleksi dan evaluasi itu kayak ngobrol sama diri sendiri di depan kaca. Bedanya, yang kamu bahas bukan soal jerawat baru, tapi apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Mulai dengan pertanyaan sederhana, apa aja yang aku selesaikan hari ini? Kalau ternyata jawabannya cuma makan, tidur, dan nge-scroll TikTok, ya nggak apa-apa, setidaknya kamu jujur. Tapi, jadikan itu motivasi untuk besok melakukan lebih baik. Ingat, hari yang produktif nggak harus sempurna, cukup ada progres. Selanjutnya, coba evaluasi apa yang bisa diperbaiki. Misalnya, kenapa tugas penting nggak selesai? Apakah karena terlalu banyak distraksi? Atau karena kamu lupa atur prioritas? Jangan cuma dipikirkan, catat juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, kamu punya panduan untuk hari-hari berikutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa apresiasi diri sendiri, walaupun cuma sedikit. Misalnya, hebat juga aku hari ini bisa bangun lebih pagi. Atau, aku berhasil ngerjain satu tugas meski mager.
Apresiasi kecil ini penting banget untuk menjaga semangatmu. Lagi pula, siapa lagi yang bakal tepuk tangan buat kamu kalau bukan dirimu sendiri? Jadi, yuk biasakan refleksi dan evaluasi, karena dari momen kecil itu, kamu bisa membangun hidup yang lebih terarah. Nah, teman-teman, video kita kali ini mungkin akan segera berakhir, tapi perjalanan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih produktif baru saja dimulai. Ingat, setiap langkah kecil yang kalian ambil, sekecil apapun, adalah kemenangan besar melawan rasa malas dan kebiasaan menunda. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu langkah sederhana. Hidup ini sebenarnya nggak serumit skenario drama Korea atau plot film sci-fi yang bikin pusing. Hidup ini tentang mengambil satu langkah pada satu waktu. Kalau kalian jatuh, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, bangkit lagi. Dan ingat, gravitasi kasur memang kuat, tapi keinginanmu untuk sukses harus lebih kuat. Jadikan hari ini momen di mana kamu berkata, aku nggak akan terus-terusan kalah sama rasa malas. Mulai dari hal kecil, buat target yang masuk akal, dan nikmati prosesnya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan terlalu santai sampai ambisi kalian cuma jadi penghias mimpi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Siapa tahu, dengan begitu kalian juga ikut membantu teman-teman lain untuk keluar dari jebakan malas. Yuk, bareng-bareng kita wujudkan versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, hari terbaik untuk memulai adalah hari ini. Dan orang terbaik yang bisa memulainya adalah kamu. Semangat!